One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Masih di persiapan ujian akhir. Di pertemuan kelima ini, Miss akan membahas tentang pola, barisan, dan deret bilangan. Materi ini kita pelajari di kelas 8. Simak baik-baik ya. Pertama, Miss ingatkan kembali macam-macam pola bilangan. Nah, pertama ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap ini diawali dengan 2, terus dilanjutkan dengan nambahin terus tuh 2 pada bilangan sebelumnya. Ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan ganjil. Nah, diawali dengan 1, terus ditambahin 2, terus. Bilangannya 1, 3, 5, 7. Yang berikutnya pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga ini penjumlahan bilangan cacah. Jadi 0 tambah 1, 0 tambah 1 tambah 2, dan seterusnya. Nah, 1, 3, 6, 10. Ini pola bilangan segitiga. Berikutnya ada pola bilangan persegi. Nah, persegi berarti kuadrat ya. Kuadrat bilangan dari bilangan asli. Nanti 1 kuadrat, 2 kuadrat, dan seterusnya. Pola bilangannya 1, 4, 9, 16. Kemudian ada lagi pola bilangan persegi panjang. Nah, ini perkalian bilangan asli. 1 kali 2, 2 kali 3, dan seterusnya. Nah, polanya 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Terus ada pola bilangan Fibonacci. Fibonacci itu jumlah 2 bilangan sebelumnya. Nah, 2 bilangan pertama ini bebas ya. Yang jelas berlakunya itu bilangan ketiga, mulai ketiga. Contohnya nih, kalau bilangan pertamanya 1, 2, berarti ketiganya 1 tambah 2 sama dengan 3. Berikutnya 2 tambah 3 sama dengan 5, dan seterusnya. Atau ada contoh lain, 2 bilangan pertamanya adalah 2 dan 3. Maka bilangan berikutnya adalah penjumlahan 2 tambah 3. Bilangan berikutnya penjumlahan dari 3 tambah 5. Nah, kemudian ada yang namanya pola bilangan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal ini 2 bilangan yang berdekatan dijumlahkan untuk memperoleh bilangan pada baris selanjutnya, kecuali satunya. Ya. Contohnya seperti ini, nih ada 1 pertama, lalu 1, 1, lalu 1, 2. 2 ini dapat dari 1 ditambah 1. Nah, lalu 1. Kemudian 1, nah kecuali 1 ya, jadi satunya tetap. Nah, 3 ini didapat dari 1 tambah 2. Ke bawahnya juga sama, 4 didapat dari 1 tambah 3, 6 didapat dari 3 tambah 3. Ya, maka bilangannya adalah 1, 2, 4, 8. Jadi penjumlahannya nih, 1, terus yang bilangan kedua berarti 1 tambah 1, yang ketiganya 1 tambah 2 tambah 1, dan seterusnya. Ya. Guna dari segitiga Pascal ini bisa mencari banyak himpunan bagian, bisa juga menentukan koefisien dari bentuk suku banyak ini. Oke? Sekarang barisan dan deret bilangan. Ya, barisan bilangan itu susunan bilangan yang ada polanya. Setiap anggotanya disebut suku, lambangnya U. Ya, kalau deret bilangan berarti bentuk penjumlahan dari suku-suku tadi. Nah, berselisih tetap kalau rumus barisan bilangan yang selisihnya tetap itu UN sama dengan AN tambah B. A itu selisihnya ya. Nanti A sama B-nya kita cari dari angka yang kita punya. Kalau berselisih tetapnya pada pola tingkat 2, maka pakai UN sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C. ABC-nya dapatnya dari ini. Ya, yang 2A itu diambil dari barisan yang kedua. Ini 3A tambah B yang baris yang pertama ya, tingkat yang pertama. A tambah B tambah C-nya didapat dari yang soalnya. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian ada barisan aritmetika. Nah, kita lihat nih, 3, 7, 11, 15, 19. Kalau kita lihat selisihnya selalu 4, 4, 4, 4. Nah, karena selisihnya tetap, maka dia disebut aritmetika. Ya, selisih itu disebutnya nanti beda, ya, lambangnya B. Jadi barisan bilangan yang memiliki selisih sama antar dua suku yang berurutan itu disebut barisan aritmetika. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi U1, U2, U3 sampai UN itu barisan aritmetika jika selisihnya tetap.
rumus UN-nya, rumus suku ke N-nya itu A tambah N-1 kali B. Sedangkan deret aritmatika itu, kalau yang tadi kan beresan aritmatika nih. Kalau di jumlah, penjumlahannya itu disebut deret aritmatika. Jadi bentuk penjumlahan dari barisan aritmatika disebut deret aritmatika. Oke, rumusnya bisa dua macam nih tergantung yang diketahui. Kalau sudah diketahui UN-nya, boleh langsung N/2 dikali A tambah UN. Kalau belum, maka N/2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Kemudian barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri ini ada rasio nih, perbandingannya sama ya, selalu dikali 2. Nah, rasio dilambangkan R. Jadi barisan yang memiliki perbandingan sama disebut barisan geometri. Rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sedangkan deret geometri sama seperti aritmatika tadi ya. Deret geometri itu adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Rumusnya tergantung, kalau R-nya itu lebih besar dari 1, maka R-nya dikurang 1. Kalau R-nya kurang dari 1, maka 1 kurang R. Oke. Sekarang kita lihat soalnya. Soal yang pertama. Banyak segitiga sama sisi satu-satuan pada pola ke-10. Nah, tinggal kita lihat nih. Pola yang pertama, banyak segitiganya ada 1. Nah, ditulis aja nih, 1. Lalu, yang ini, pola yang kedua ada 4. Nah, hitung ya banyak segitiganya. Yang ini ada 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Yang keempat ada 16. Nah, kalau kita lihat ini ada polanya nih. Ini bilangan yang pertama, ini bilangan yang kedua, ini bilangan yang ketiga, ini bilangan yang keempat. Bilangan yang ke-10 berapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kita lihat hubungannya apa? Oh, dikuadratkan nih. Ya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Maka bilangan yang ke-10-nya berapa? Nah, bilangan yang pola ke-10. Nah, pola ke-10 ya berarti 10 kuadrat sama dengan 100. Gitu. Oke, gampang ya. Nomor 2, pola bilangan 2, 6, 12, 20 memiliki 2 suku berikutnya yaitu 2, 6, 12, 20. Terus berapa nih? Gitu kan. Kita lihat ini polanya diapain. 2 ke 6 itu ditambah 4. 6 ke 12 ditambah 6. 12 ke 20 ditambah 8. Oh, selalu ditambah tapi penambahannya ditambah 2 nih. Berarti setelah ini ditambah 10. Ke sini ditambah 12. 20 ditambah 10 itu adalah 30. 30 ditambah 12, 42. Maka 30 dan 42. Berikutnya. Suku ke N dari suatu barisan bilangan dirumuskan UN sama dengan 2N tambah N kuadrat. Jumlah dari U5 dan U7 adalah UN-nya itu 2N ditambah N kuadrat. Kalau U5 berarti N-nya diganti 5 nih. 2 kali 5 ditambah 5 kuadrat. 10 ditambah 25 sama dengan 35. U7-nya berarti 2 dikali 7 ditambah 7 kuadrat. 2 kali 7, 14. 14 ditambah 49. Sama dengan 63. U5 ditambah U7, 35 ditambah 63. Sama dengan 98. Oke, lanjut. Diketahui barisan bilangan 6, 8, 10, 12, 14. Nah, kalau kita lihat dia selalu ditambah 2 ya. Selalu ditambah 2. Nah, kalau selalu ditambah 2 berarti pasti 2N. Ya, ingat ya. Pernah Miss ajarin nih. Selalu 2N karena ditambah 2. Terus kita lihat bilangan pertamanya nih 6. Ya. Bilangan pertamanya 6. Maka
2 ditambah berapa supaya sama dengan 6? Nah, ditambahnya ditambah 4. Maka rumusnya adalah 2N tambah 4. Karena ditanya suku ke 100, kalau N-nya 100 berapa? Ya tinggal 2 dikali 100 ditambah 4. Sama dengan 200 ditambah 4. 204. Gitu. Gampang ya? Lanjut. Jumlah bilangan ganjil antara 100 dan 200. Nah, berarti kita harus tahu dulu bilangan ganjilnya berapa aja nih antara 100 dan 200. Oh, berarti mulai dari 101, 103, terus sampai 199. Nah, N-nya ada berapa nih? Nah, berarti N-nya adalah suku selanjutnya nih berapa? Terakhir 199 dikurangi 101. Dibagi bedanya berapa? Bedanya kan 2. Berarti dibagi 2. Terus ini ditambah 1. Gitu. Sama dengan 98 dibagi 2 tambah 1. Sama dengan 50. Oh, N-nya 50. Kita ingat rumus SN. Rumus SN adalah N per 2 A tambah UN. Berarti S50 adalah 50 dibagi 2 dikali 101 tambah 199. Oke. 101 tambah 199 berapa? 300. Oke, 300 dibagi 2, 150. 50 dikali 150, 5 kali 15, 75. Berarti 7.500. Jadi kalau nambahin 101 sampai 199, jumlahnya adalah 7.500. Oke, nomor 6. Dalam sebuah gedung pertemuan terdapat 25 kursi pada baris pertama. Langsung kita tulis nih yang diketahui. A-nya 25. Dan setiap baris berikutnya memuat 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berarti bedanya ada 3. Jika terdapat 15 baris kursi, N-nya 15. Ditanya banyak kursi semuanya, berarti S15 nanti yang ditanya. Nah, ingat, rumus SN adalah N per 2. Kita pakai rumus yang ini nih, karena belum tahu UN-nya ya. 2A tambah N-1 kali B. S15 berarti 15 per 2 kali 2 kali 25. A-nya 25 ditambah 15 kurang 1 dikali bedanya 3. 15 per 2 kali 50 tambah 14 kali 3, 42. Jadi 15 per 2 dikali 92. Ini boleh dicoret ya, 92 dibagi 2 itu 46. Berarti tinggal kita kalikan 15 dikali 46. Sama dengan 690. Maka banyaknya kursi di gedung tersebut ada 690 buah. Lanjut. Dalam barisan aritmetika diketahui U3 18, U7 38. Nah, Miss ingatkan. Rumus UN itu adalah A tambah N-1 kali B. Nah, maka ketika kita punya U3 18, nah U3 itu berarti A ditambah 3 kurang 1, jadi 2. Nah, 2B sama dengan 18. Kalau U7 berarti A ditambah 6B sama dengan 38. Nah, ini bisa kita kurangi ya. A kurang A habis. 2 dikurang 6 min 4B. 18 kurang 38 min 20. Maka bedanya adalah min 20 bagi min 4 sama dengan 5. B-nya udah dapet nih. Nyari A-nya kita masukin ke salah satu persamaan. Salah satu persamaannya A tambah 2B sama dengan 18. Maka A ditambah 2 kali 5 sama dengan 18. A ditambah 10 sama dengan 18. A-nya sama dengan 18 kurang 10. A-nya 8.
Yang ditanya suku ke-24. Jumlah 24 suku pertama berarti S ya. Ingat SN sama dengan N per 2. 2A tambah N-1 kali B. S24 maka 24 per 2 kali 2 kali 8 tambah 24 kurang 1 dikali 5. 12 dikali 16 tambah 23 kali 5. 23 kali 5 itu berarti 115. 12 dikali 131. 12 dikali 131 adalah 1572. Intinya tinggal masukin ke rumus aja. Oke, berikutnya. Pada barisan geometri diketahui U2 sama dengan 6, U6 sama dengan 96. Nah, ingat rumus geometri UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, Miss nulisnya dari angka yang gede dulu ya, biar lebih enak. Nah, ingat rasio kan berarti dibagi nanti ya. U6 berarti A kali R pangkat 5 sama dengan 96. U2 berarti A kali R sama dengan 6. Nah, ini kita bagi. A bagi A 1. R pangkat 5 dibagi R. Ingat, pembagian pangkatnya dikurang. R pangkat 4. 96 dibagi 6 itu adalah 16. Nah, sekarang berapa pangkat 4 sama dengan 16? Nah, 16 itu kan 2 pangkat 4. Maka R-nya adalah 2. Nah, R-nya 2. Kita masukin persamaan salah satu nih. Kita ambil yang AR sama dengan 6. A kali 2 sama dengan 6. Maka A-nya adalah 6 bagi 2. A-nya 3. Nah, dapat nih A-nya 3. Oh, ditanya rasio doang ya, berarti rasionya 2. Udah dapet. Ya, kirain nyari lagi yang lain. Ya, jadi rasionya sama dengan 2. Berikutnya. Amuba membelah diri menjadi 2 setiap 20 menit. Nah, jika mula-mula terdapat 15 amuba, maka selama 2 jam banyak amuba menjadi berapa? Nah, awal ada 15. Nah, setiap 20 menit berarti kan 20 menit, 40 menit, 60 menit, 80 menit, 100 menit, sampai 120 menit. 2 jam ya. Nah, selalu membelah diri menjadi 2. Berarti kalau 15 jadi 30. 30 jadi 60. 60 jadi 120. 120 jadi 240. 240 jadi 480. 480 jadi 960 bakteri. Mudah ya. Berikutnya. Suatu deret geometri 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16. Nah, berarti yang diketahuinya A-nya 2. Rasionya ini kan selalu dikali 2 ya. Maka rasionya adalah 2. Karena R-nya 2, yang ditanyakan S10. Kita pakai yang R-1. Berarti R pangkat N. A-nya R pangkat N-1 per R-1. S10 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 kurang 1 per 2 kurang 1. 2 pangkat 10 berarti 32, 64, 128, 256, 512, 1024. 1024 dikurang 1 per 1 gitu ya. Per 1. Jadi 2 dikali 1023 sama dengan 2046. Gitu ya. Gampang. Berikutnya. Seutas pita dibagi 10 bagian dengan panjang yang membentuk deret aritmatika. Jika pita yang terpendek, nah pita yang terpendek berarti kan A-nya 20. Pita yang terpanjang UN-nya 155. Nah, dibagi 10 bagian berarti kan N-nya 10. Sudah diketahui yang ditanya panjang pita semula, berarti kalau jumlahin semuanya nih,
S10-nya nih berapa? Gitu. Nah, langsung aja rumusnya setengah Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Berarti S10, 10 dibagi 2 dikali 20 tambah 155. Sama dengan 5 dikali 175. Kaliin deh. 5 dikali 175 sama dengan 875 cm. Tuh, gampang ya. Satu soal lagi. Perhatikan barisan bilangan berikut. 12, 20, 30, 42, 56, dan seterusnya. Kita lihat 12, 20, 30, 42, 56. Suku ke-12. Nah, ini kan selisihnya di sini 8, ini 10, 12, ini 14. Oh, balik lagi ke sini. 2, 2. Nah, ini yang tadi ya, yang berarti dia berselisih tetap di kedua. Di sini berarti adalah 2A nih, coret. 2A. Yang ini adalah 3A tambah B. Yang di sini adalah A tambah B tambah C. Nah, kita cari dulu nih satu-satu. 2A sama dengan 2, maka A-nya sama dengan 1. Beres. Lanjut, 3A tambah B sama dengan 8. 3 kali 1 tambah B sama dengan 8, maka B-nya 8 dikurang 3. B-nya sama dengan 5. Terakhir, A tambah B tambah C sama dengan 12. Maka 1 tambah 5 tambah C sama dengan 12. C-nya 12 dikurang 6. C-nya 6. Nah, berarti rumus UN-nya kan AN kuadrat tambah BN tambah C. Yang ditanya suku ke-12, berarti U12 sama dengan A-nya 1. 1 dikali 12 kuadrat, ditambah B-nya 5. Nah, 5 kali 12 ditambah 6. Dengan 144 ditambah 60 ditambah 6. Dengan 210. Maka suku ke-12-nya adalah 210. Oke, mudah ya. Ini yang penting teliti aja, teliti dan nggak cepet nyerah kalau ngitung-ngitungnya. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan ujian akhir nanti. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.